Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum memulai presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya dan teman-teman kelompok serta asal prodi kami masing-masing. Yang pertama, Odilia Gista Eka Lumitasari dari prodi PGSD. Yang kedua, Nunung Ahmad dari prodi Sastra Inggris. Yang ketiga, Yulianus Jato dari prodi Akuntansi. Yang keempat, Desi Daratu Wati Asi dari prodi Akuntansi. Yang kelima, saya Veronica Theodora Male dari prodi Sastra Inggris. Yang keenam, Lydia Francisca Timo dari prodi Akuntansi. Yang ketujuh, Filtsar Maharia Nadilah dari prodi Akuntansi. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang korupsi, mulai dari pengertian, sejarah, dan fenomena korupsi. Silakan menyimak PPT-nya, jangan lupa untuk memberikan tanggapan kalian baik berupa saran, kritikan, maupun pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Pengertian korupsi. Pengertian korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korup merupakan kata sifat dan korupsi merupakan kata benda. Korup adalah buruk, rusak, busuk. Arti lain korup adalah suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya dapat disogok memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Kemudian pengertian korupsi secara umum. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Mengkorupsi adalah menyelewengkan atau menggelapkan uang dan sebagainya. Sejarah korupsi di Indonesia terjadi sejak zaman Hindia Belanda, pada masa pemerintahan Orde Lama, pemerintahan rezim Orde Baru, dan Orde Reformasi. Awal mula sejarah korupsi. Orde Baru. Pemerintahan rezim Orde Baru yang tidak demokratis dan militerisme menumbuh suburkan terjadinya korupsi di semua aspek kehidupan dan seolah-olah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Era Reformasi. Pada era reformasi, hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit virus korupsi yang sangat ganas. Istilah korupsi. Istilah korupsi pertama sekali hadir dalam Khasanah Hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor PRT/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian, 29 Maret 1971 diganti oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. 21 November 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 24/PR/1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindakan pidana korupsi. 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selanjutnya, korupsi terus-menerus menunjukkan perkembangannya. Sebagai respon akan hal tersebut, pemerintah kemudian membentuk suatu komisi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Hal ini membawa sebuah perubahan besar dalam sejarah pemberantasan tindakan pidana korupsi di Indonesia. Selanjutnya, korupsi terus-menerus menunjukkan perkembangannya. Sebagai respon akan hal tersebut, pemerintah kemudian membentuk suatu komisi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini membawa sebuah perubahan besar dalam sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Fenomena korupsi. Salah satu hal yang selalu menjadi topik utama sehubungan dengan proses penegakan hukum tersebut antara lain adalah mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Menyikap fenomena ini, pemerintah yang silih berganti selalu menjadikan kalimat pemberantasan korupsi sebagai agenda utama kegiatannya. Korupsi di Indonesia sudah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan karena sudah menjadikan orang tidak normal lagi dalam sikap, perilaku, dan cara berpikirnya. Korupsi tidak lagi terbatas pada mencuri uang, tetapi lambat laun juga masuk ke dalam mental, moral, tata nilai, dan cara berpikir. Salah satu akibatnya dalam praktik penyelenggaraan negara adalah hilangnya integritas dan moral oleh materialisme dan ego sektoral atau departemental yang sangat besar. Ketidakmaksimalan upaya pemberantasan korupsi selama ini juga tidak lepas dari kurangnya dukungan yang kuat serta kesungguhan segenap aparat penyelenggara negara umumnya dan aparat penegak hukum khususnya serta peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan sehingga upaya pemberantasan korupsi akan sulit dilakukan. Berdasarkan kondisi tersebut, upaya-upaya untuk melakukan berbagai pembenahan dan perbaikan dalam memberantas korupsi di Indonesia memerlukan kemauan dan tekad yang besar dari semua pelaku pembangunan. Secara tegas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan, KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tunduk kepada hukum acara yang berlaku. KPK dapat dikategorikan sebagai badan khusus yang berwenang untuk melakukan penanganan kasus-kasus korupsi tertentu seperti yang disyaratkan oleh pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu 1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. 2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. 3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Baiklah, ini adalah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.